"Sinta, kamu ngapain nak?" Ibu segera menghampiri. Tapi Sinta terus melangkah tanpa menjawab, seolah dalam kondisi tidur berjalan. Ia menuju ruang belakang. Bu Ratna panik memeluk tubuh kecil itu sebelum sempat masuk ke dalam ruangan. Saat diguncang, Sinta akhirnya terbangun dengan wajah bingung. "Bu, aku disuruh ikut sama nenek. Katanya ada..." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Langit Malam FM. Bersama aku, Raka. Kita akan masuk ke sebuah kisah horor penuh misteri. Kali ini tentang seorang ibu pembatik dari Pekalongan yang tanpa sengaja menemukan rahasia kelam di balik motif batik yang diwariskan kepadanya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Suara roda mobil perlahan berhenti di depan sebuah rumah tua yang berdiri angkuh di ujung kampung. Bangunannya masih kokoh, tapi cat dindingnya sudah pudar, kusam, dan sebagian terkelupas dimakan waktu. Pintu kayu jati besar di depan rumah itu berderit pelan setiap kali angin sore berhembus, seolah menyambut siapapun yang datang. Hari itu, Bu Ratna turun dari mobil bersama suaminya, Pak Budi, dan putri kecil mereka, Sinta. Perjalanan dari kota cukup melelahkan, tapi ada semangat baru yang terpancar di wajah mereka. Rumah ini resmi mereka beli setelah berbulan-bulan mencari hunian yang lebih terjangkau. Meski tua dan lama kosong, rumah itu luas, memiliki halaman belakang, dan yang paling penting, di dekatnya ada sentra batik. Bu Ratna memang seorang pembatik tulis. Ia belajar sejak muda dari ibunya, dan kini ingin menekuni kembali keterampilan itu. Baginya, membatik bukan hanya pekerjaan, melainkan sebuah warisan. Maka saat tahu ada rumah bekas milik seorang pembatik legendaris dijual murah, ia merasa ini seperti takdir. "Rumahnya besar, nah," kata Pak Budi sambil menurunkan koper. "Kita bisa renovasi sedikit, sudah bagus sekali. Halamannya juga cukup buat Sinta main." Sinta berlari kecil di halaman berumput, sesekali menendang kerikil. Anak berusia 10 tahun itu tampak ceria, meski sedikit penasaran. Ia menatap jendela lantai 2 yang kacanya buram. Sejenak, ia berhenti, lalu berkata pelan, "Bu, tadi aku lihat ada nenek di situ, rambutnya putih panjang." Bu Ratna menoleh cepat, tapi jendela itu kosong. Ia tersenyum kaku, mencoba mengalihkan. "Itu cuma bayangan, nak. Rumah ini kan sudah lama nggak ditempati. Kamu mungkin salah lihat." Pak Budi ikut menenangkan. "Iya Sinta, nenek-nenek apa coba? Wong rumahnya udah kosong 10 tahun. Kata-kata itu membuat Bu Ratna menelan ludah. Ia teringat penjelasan orang kampung saat mereka mengurus surat tanah. Rumah ini dulunya milik Mbah Karsinah, seorang pembatik terkenal di Pekalongan. Kain batiknya laku hingga keluar daerah. Namun 10 tahun lalu, ia ditemukan meninggal misterius di ruang belakang rumahnya, di tengah tumpukan kain batik yang belum selesai. Sejak itu, rumah ini kosong, dianggap angker, bahkan orang-orang sekitar enggan mendekat. Tapi harga murah membuat Bu Ratna dan Pak Budi menutup telinga dari gosip itu. Bagi mereka, semua hanya cerita kampung. "Sudahlah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kita masuk dulu biar bisa beres-beres sebelum malam." Pintu tua itu dibuka dengan kunci yang sudah berkarat. Bunyi deritnya membuat bulu kuduk meremang. Begitu masuk, aroma apak bercampur dengan bau kayu tua menyambut mereka. Debu beterbangan membuat Sinta bersin. Ruangan utama cukup luas. Dindingnya dipenuhi ukiran kayu jati dengan motif bunga. Ada kursi tua, lemari besar, dan foto hitam putih seorang wanita tua berkerudung duduk di depan kain batik. Bu Ratna langsung tahu, itulah potret Mbah Karsinah.
Tatapan matanya tajam seakan masih mengawasi siapapun yang masuk ke rumah itu. "Seram ya, Bu," bisik Sinta sambil menggenggam tangan ibunya erat. Bu Ratna mengangguk pelan, berusaha menenangkan diri. Meski hatinya sedikit berat, ia berkata, "Mulai hari ini rumah kita. Kita harus jaga baik-baik." Sore itu mereka mulai membersihkan rumah. Namun, tanpa mereka sadari, dari lantai atas, sebuah tirai jendela bergerak sendiri meski angin sudah lama reda. Dan di ruang belakang, tempat Mbah Karsinah dulu biasa membatik, bau malam panas samar-samar mulai tercium, seolah-olah ada yang baru saja menyalakan lilin batik. Malam pertama mereka di rumah itu berjalan tenang, meski sedikit canggung. Listrik masih berfungsi, meski beberapa lampu redup berkedip. Sinta tidur di kamarnya sendiri, di lantai 2, sementara Bu Ratna dan Pak Budi beristirahat di kamar utama. Namun, sekitar tengah malam, Bu Ratna terbangun. Ia mencium aroma yang sangat familiar. Bau malam panas bercampur lilin, persis seperti saat membatik. Padahal, ia yakin belum sempat menyalakan tungku atau canting seharian ini. Ia bangkit pelan, menengok keluar kamar. Lorong rumah gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak yang mereka letakkan di ruang tengah. Bu Ratna melangkah perlahan, melewati foto besar Mbah Karsinah di ruang tamu. Entah kenapa, ia merasa tatapan dalam foto itu seolah mengikuti langkahnya. Setibanya di ruang belakang, ruang yang dulu konon jadi tempat Mbah Karsinah membatik, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di meja panjang kayu jati, terhampar sehelai kain putih. Ujungnya basah, seperti baru saja dicelupkan ke dalam malam panas. Padahal, ia sama sekali belum membawa kain atau peralatan membatik ke sana. Bu Ratna mendekat, jantungnya berdegup kencang. Ia menyentuh kain itu dengan ujung jarinya, masih hangat. Lalu samar-samar, ia melihat motif yang baru saja terbentuk. Garis-garis tak beraturan, menyerupai wajah manusia. Wajah seorang anak kecil dengan mata bulat besar dan mulut yang terbuka lebar seperti sedang menjerit. "Ya Allah," bisiknya, mundur beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di lantai atas. Tok, 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 pelan, seakan seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki. Bu Ratna langsung menoleh ke arah tangga. "Sinta?" panggilnya setengah berbisik. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian. Lalu kembali terdengar bunyi langkah semakin menjauh ke ujung lantai 2. Ia buru-buru kembali ke kamar. Pak Budi masih tertidur pulas. Bu Ratna ragu, tapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak membangunkannya. Ia hanya bisa memeluk bantal, menutup mata rapat-rapat, dan berharap semua itu hanya mimpi. Keesokan paginya, Sinta bercerita sambil mengaduk sarapannya. "Bu, tadi malam aku dengar suara nyanyi, lembut banget, kayak suara nenek-nenek. Lagunya aneh, aku nggak ngerti bahasanya." Bu Ratna dan Pak Budi saling pandang. "Nyanyi di mana, Nduk?" tanya Pak Budi. "Dari kamar belakang. Aku kira ibu yang lagi kerja." Wajah Bu Ratna pucat. Ia tak berani menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Hanya saja, dalam hati ia yakin, suara itu bukan dari manusia. Hari-hari berikutnya, kejadian ganjil semakin sering muncul. Tirai bergoyang meski jendela tertutup rapat. Bau malam panas tercium hampir setiap malam. Padahal semua peralatan membatik masih tersimpan rapi di koper. Dan yang paling mengganggu, kain putih di ruang belakang itu selalu berubah-ubah. Kadang bergambar garis-garis acak, kadang membentuk motif bunga, kadang muncul wajah samar yang semakin lama semakin jelas. Sinta juga mulai berubah.
Ia sering duduk melamun, matanya menatap kosong ke arah ruang belakang. Kadang ia tersenyum sendiri, lalu berkata lirih, "Nenek baik kok. Nenek bilang mau ajarin aku bikin batik." Ia tercekat setiap kali mendengar itu. Ia tahu rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar gosip kampung. Hari demi hari, Bu Ratna mulai merasa rumah itu menolak kehadiran mereka. Setiap kali ia mencoba beres-beres di ruang belakang, hawa dingin menusuk tulang. Padahal matahari siang terik menyinari luar. Kain putih yang tergeletak di meja semakin hari semakin jelas menunjukkan motif. Bukan lagi wajah samar, melainkan sosok anak-anak dengan mata kosong, seperti hidup dan menatap langsung ke arahnya. Suatu sore, Bu Ratna memberanikan diri menyingkirkan kain itu. Ia menggulungnya, memasukkannya ke dalam lemari tua di ruang tengah, lalu menutup rapat. Tapi malamnya, ketika ia kembali ke ruang belakang, kain itu sudah kembali terhampar di meja, lengkap dengan motif baru, kali ini berupa tangan-tangan kecil yang seakan meraih keluar dari dalam kain. "Nak, kamu tuh jangan kebanyakan mikir. Pasti kamu yang lupa taruh," kata Pak Budi saat Bu Ratna menceritakan hal itu. Namun nada suaranya terdengar ragu, seolah ia sendiri tak sepenuhnya percaya. Malam itu kejadian lebih aneh menimpa mereka. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara pintu kamar Sinta terbuka perlahan. Bu Ratna sontak terbangun. Ia melihat putrinya berjalan ke arah tangga dengan langkah pelan, matanya terpejam. "Sinta, kamu ngapain, Nak?" Ibu segera menghampiri. Tapi Sinta terus melangkah tanpa menjawab, seolah dalam kondisi tidur berjalan. Ia menuju ruang belakang. Bu Ratna panik memeluk tubuh kecil itu sebelum sempat masuk ke dalam ruangan. Saat diguncang, Sinta akhirnya terbangun dengan wajah bingung. "Bu, aku disuruh ikut sama nenek. Katanya ada motif yang harus aku selesaikan." Jantung Bu Ratna hampir berhenti mendengarnya. Ia membawa Sinta kembali ke kamar, sementara matanya terus mengawasi pintu ruang belakang yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, tampak cahaya temaram, seakan ada tungku kecil yang menyala di dalam sana. Padahal ia yakin tidak pernah menyalakan apapun. Keesokan paginya, Pak Budi akhirnya melihat sendiri sesuatu yang ganjil. Saat ia hendak mengambil alat di gudang belakang, ia mendapati lantai penuh bercak malam panas yang sudah mengeras, membentuk jejak kaki kecil menuju ruang batik. Jejak itu berakhir tepat di depan meja, di mana kain putih kini menampilkan gambar menyerupai wajah Sinta, dengan mulut tertutup rapat seolah dijahit benang hitam. Pak Budi tercekat. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa lagi menyangkal. Ada sesuatu di rumah itu, sesuatu yang mengincar anak mereka. Malam berikutnya, ketegangan mencapai puncaknya. Saat keluarga sedang makan malam, terdengar suara ketukan keras dari ruang belakang. Tok, 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 berulang-ulang, makin lama makin keras. Bu Ratna dan Pak Budi saling tatap, lalu bergegas menutup pintu ruang belakang rapat-rapat. Tapi suara itu tidak berhenti. Bahkan terdengar jelas suara serak seorang perempuan berbisik, "Nak, buka pintunya, biar ibu ajari kau motif terakhir." Sinta gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia menutup telinganya sambil menangis, sementara ketukan itu masih terus menghantam pintu. Dan saat semua terdiam, Bu Ratna menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara itu persis dengan suara yang sering ia dengar saat masih kecil, ketika mendiang ibunya bercerita tentang pembatik legendaris kampung itu, Mbah Karsinah. Sejak malam penuh ketukan itu, suasana rumah makin mencekam. Siang hari pun, hawa anyah terasa jelas. Bu Ratna sering melihat bayangan samar berjalan di lorong, padahal rumah hanya dihuni mereka bertiga. Kadang ia mendengar suara canting meneteskan malam panas, tes, tes,
menetes, padahal ia yakin belum pernah menyalakan tungku. Sinta semakin murung. Anak itu jarang bicara, lebih sering menggambar di buku tulisnya. Awalnya Bu Ratna lega, mengira itu cara Sinta mengalihkan ketakutannya. Tapi saat diperiksa, gambar-gambar itu bukan bunga atau rumah seperti biasanya, melainkan wajah-wajah manusia yang aneh. Mata kosong, mulut menganga, sebagian seperti terbakar. "Ini siapa yang kamu gambar, Nduk?" tanya Bu Ratna hati-hati. Sinta menunduk. "Itu teman-teman nenek, mereka suka main di kamar belakang. Nenek bilang sebentar lagi aku bisa ikut." Tubuh Bu Ratna merinding. Ia segera merobek halaman buku itu, lalu membakarnya di dapur. Tapi saat abu itu habis, terdengar suara tawa lirih dari ruang belakang, seperti mengejek tindakannya. Pak Budi yang awalnya masih mencoba rasional, mulai kehilangan kesabaran. Suatu malam, ia menekat masuk ke ruang belakang membawa senter dan kayu. "Aku mau lihat apa yang sebenarnya ada di sini," katanya keras. Bu Ratna mencoba melarang, tapi terlambat. Pintu sudah terbuka. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya senter Pak Budi. Bau malam panas begitu menyengat, menusuk hidung. Di meja kayu, kain putih itu terbentang lagi, kini dengan motif lebih jelas. Wajah seorang pria dewasa dengan mata terbelalak. Pak Budi terpaku. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Bahkan garis kerut di dahinya tergambar sempurna. Sebelum ia sempat bereaksi, kain itu tiba-tiba bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Pak Budi tersentak mundur, senter terjatuh. Dalam remang cahaya, ia sempat melihat sepasang tangan kecil keluar dari permukaan kain, meraih ke udara. "Budi, keluar sekarang!" teriak Bu Ratna panik. Pak Budi buru-buru menarik pintu dan menguncinya rapat-rapat. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipis. "Nah, itu nggak mungkin manusia. Aku lihat sendiri," suaranya gemetar. Malam itu mereka bertiga tidur berdesakan di ruang tamu, lampu menyala terang. Tapi ketenangan tak kunjung datang. Sekitar pukul 3 dini hari, terdengar suara langkah pelan di tangga. Lalu suara nyanyian lirih, lagu Jawa kuno dengan nada sendu. Sinta mendadak bangun, matanya kosong. Ia berdiri, berjalan menuju tangga. Bu Ratna buru-buru memeluknya. "Kamu mau kemana, Nat?" Sinta menjawab dengan suara lirih, tapi asing, seolah bukan dirinya. "Motifnya belum selesai, Bu. Kalau tidak diteruskan, darah akan menagih." Suasana beku. Bu Ratna menatap Pak Budi dengan wajah putus asa. Mereka tak lagi berurusan dengan sekedar rumah angker. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah kutukan yang menuntut untuk diteruskan. Dan setiap malam, suara itu semakin jelas memanggil, "Selesaikan motif terakhir." Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap sudut rumah seolah hidup. Tirai bergerak meski tak ada angin, lantai berderit seakan ada yang berjalan, dan aroma malam panas menempel di udara. Bahkan ketika tungku tidak dinyalakan, Bu Ratna tak sanggup lagi menahan ketakutannya. Ia berulang kali meminta Pak Budi untuk pindah rumah. "Kita jual saja, Bi. Aku nggak kuat lagi," katanya lirih dengan mata berkaca-kaca. Pak Budi hanya diam. Sejak melihat wajahnya sendiri di kain batik, pikirannya kacau. Ia selalu terjaga di malam hari, menatap kosong ke arah ruang belakang. Kadang bibirnya komat-kamit, entah membaca doa atau berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini bukan dari ruang belakang, melainkan dari kamar Sinta. Bu Ratna terlonjak dan berlari masuk. Sinta duduk di lantai, wajahnya pucat. Di depannya terbentang kertas gambar besar. Tangannya bergerak cepat, seperti kesurupan, menggambar motif batik yang rumit. Namun tinta yang ia gunakan bukan pensil warna, melainkan sesuatu yang merah pekat. Bu Ratna terhuyung, mendekat. Itu bukan tinta, itu darah.
"Ya Allah, Sinta!" jeritnya panik. Ia merebut kertas itu, tapi saat disentuh, darah di permukaan kertas langsung merembes ke kulit tangannya, membuatnya berteriak ngeri. Sinta menoleh perlahan. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa putih. Dari mulutnya keluar bisikan yang membuat tubuh Bu Ratna hampir roboh. "Motifnya harus selesai, Bu. Kalau tidak, ayah yang akan jadi gantinya." Pak Budi tiba-tiba masuk, wajahnya pucat pasi. "Nak, jangan ganggu dia. Biarin dia selesaikan. Itu satu-satunya jalan." Bu Ratna terpaku. Suaminya berbicara seolah tahu lebih banyak daripada dirinya. "Budi, apa maksudmu?" Pak Budi menunduk. Aku sudah cari tahu. Dulu Mbah Karsinah membuat batik ini bukan sembarang motif. Itu adalah cara mengikat roh-roh yang pernah dijadikan tumbal. Kalau motifnya berhenti, roh-roh itu akan lepas dan mencari darah pengganti. Tangannya gemetar saat menunjuk kain di ruang belakang. Dan aku yang terpilih berikutnya kalau tidak selesai. Air mata Bu Ratna jatuh deras. Ia tak tahu harus percaya siapa. Suaminya yang mulai terdengar gila atau anaknya yang seperti dirasuki. Namun malam itu semua jawaban seakan terkuat. Ketika suara nyanyian lirih kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Selesaikan motif terakhir. Darahmu, darahmu." Lampu di seluruh rumah padam seketika. Gelap total. Hanya kain batik di ruang belakang yang terlihat menyala samar, seakan berdenyut seperti jantung yang berdetak. Ketika lampu rumah padam, hanya cahaya samar dari kain batik yang menerangi ruang belakang. Cahaya itu berdenyut seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bu Ratna memeluk Sinta erat, sementara Pak Budi melangkah maju dengan wajah penuh tekad. "Kalian harus tahu semuanya. Aku nggak bisa sembunyikan lagi." "Budi, apa maksudmu?" Suara Bu Ratna bergetar. Pak Budi menarik napas panjang. 10 tahun lalu, sebelum rumah ini kosong, Mbah Karsinah masih hidup. Dia adalah pembatik terkenal, tapi juga dikenal sebagai dukun. Sinta yang masih setengah linglung menoleh, matanya sudah kembali normal. "Dukun, dukun!" Pak Budi mengangguk. "Iya, dia menciptakan motif khusus yang disebut batik berdarah. Konon, setiap helai batik yang ia buat harus diselesaikan dengan campuran darah manusia, entah darahnya sendiri atau darah orang lain." Bu Ratna menutup mulutnya ngeri. "Orang-orang desa percaya," lanjut Pak Budi dengan suara lirih. "Batik itu bukan sekadar karya seni, itu adalah penjara roh. Setiap kali ada orang yang mati secara tidak wajar di desa ini, arwahnya akan dijahit ke dalam motif batik. Itulah kenapa kain itu terasa hidup." Sinta menggenggam tangan ibunya erat. "Tapi kenapa aku yang harus menggambar ya? Kenapa bukan ayah saja?" Pak Budi menatap anaknya lama lalu menunduk. "Karena darahmulah yang dipilih. Kau masih keturunan jauh dari Mbah Karsinah. Aku baru tahu setelah menelusuri catatan lama di balai desa." Suasana semakin mencekam. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Dari kain batik, perlahan muncul bayangan samar, wajah-wajah pucat, berteriak tanpa suara, berdesakan di balik motif. Ada anak kecil, perempuan muda, hingga lelaki tua. Semua tampak menderita. Bu Ratna menjerit, "Astagfirullah, Budi, kita harus bakar kain itu." Pak Budi menggeleng cepat, wajahnya penuh ketakutan. "Jangan, kalau dibakar sebelum motifnya selesai, roh-roh itu akan lepas, mereka akan gentayangan, mencari pengganti." Tiba-tiba, suara berat terdengar di telinga mereka, seolah berasal dari dalam kain. "Sudah terlalu lama, motif harus sempurna, darah terakhir, darah terakhir." Sinta menutup telinganya sambil menangis.
Aku nggak mau lagi menggambar. Kain itu semakin bersinar. Motif yang belum lengkap mulai bergerak sendiri, seolah menarik-narik udara. Pintu rumah terbanting, jendela bergetar, dan udara di dalam ruangan menjadi semakin pengap. Pak Budi berlutut, wajahnya pucat pasi. Kalau motifnya nggak selesai malam ini, kita semua akan mati. Bu Ratna menggenggam bahu suaminya dengan marah sekaligus putus asa. Lalu apa yang harus kita lakukan, Budi? Serahkan anak kita, biar dia jadi tumbal selanjutnya. Pak Budi terdiam, tangis Sinta makin keras, sementara bisikan-bisikan dari dalam kain semakin nyaring. Dan di detik itu, Bu Ratna menyadari satu hal, bukan hanya batik yang menuntut darah, ada rahasia lain yang disembunyikan Pak Budi selama ini. Tangisan Sinta bercampur dengan bisikan-bisikan dari kain batik, membuat suasana rumah itu semakin seperti neraka. Cahaya merah samar menari di dinding, wajah-wajah roh di dalam motif semakin jelas, berteriak tanpa suara. Bu Ratna menatap suaminya dengan mata basah. "Budi, apa yang kau sembunyikan dariku? Katakan sekarang." Pak Budi menunduk, tangannya gemetar. Ia tahu waktunya sudah habis. Aku pernah datang ke rumah ini sebelum kita membelinya," katanya lirih. Bu Ratna terperangah. "Apa maksudmu?" "Aku pernah meminta pertolongan Mbah Karsina. 10 tahun lalu usahaku hampir bangkrut. Aku terjerat utang besar. Aku datang ke sini dan Mbah Karsinah menawarkan jalan keluar. Dia bilang kalau aku mau memberikan sesuatu yang paling berharga, usahaku akan selamat." Bu Ratna terbelalak, tubuhnya bergetar. "Sesuatu yang paling berharga? Kau jangan bilang..." Pak Budi terisak. "Aku menyerahkan darah orang lain, seorang pekerjaku yang saat itu menunggak gaji. Aku biarkan Mbah Karsina mengambilnya. Setelah itu benar, usahaku kembali lancar." Air mata Bu Ratna jatuh deras. "Ya Allah, Budi, jadi selama ini semua keberhasilan kita dari darah orang lain?" Pak Budi mengangguk lemah. "Tapi aku pikir setelah Mbah Karsina meninggal, semuanya akan berakhir. Aku salah besar. Roh-roh itu masih terikat di batik. Dan karena aku pernah berhutang pada perjanjian itu, sekarang mereka menuntut balasan. Darah keluargaku." Sinta menatap ayahnya dengan wajah pucat, penuh ketakutan sekaligus kebencian. "Ayah, jadi aku yang harus jadi korban karena dosa ayah sendiri?" Pak Budi terisak, mencoba mendekati anaknya. "Sinta, maafkan ayah, aku gak punya pilihan." Namun tiba-tiba kain batik di ruang belakang bergetar keras. Motifnya bergerak, berubah menjadi seperti pusaran. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam berlumuran darah, meraih keluar, mencoba menangkap siapapun yang ada di dekatnya. Bu Ratna menjerit, menarik Sinta menjauh. "Kita harus keluar dari sini." Pak Budi justru mendekat ke kain itu, seolah menyerahkan diri. "Ambil aku, jangan anakku." Tangan-tangan itu meraih tubuh Pak Budi, menariknya perlahan. Ia berteriak, setengah pasrah, setengah menyesal. "Nata, Sinta, lari. Aku sudah membuat kesalahan, biar aku yang menebusnya." Namun roh-roh itu tidak berhenti. Mereka berbisik bersamaan, suaranya menggetarkan dinding rumah. "Darah terakhir harus dari keturunan, harus dari darah muda." Bu Ratna dan Sinta menjerit bersamaan. Pak Budi terhuyung, berusaha melawan tarikan itu, tapi wajahnya penuh ketakutan. Ia menyadari, meskipun ia menyerahkan diri, roh-roh itu tetap menginginkan Sinta. "Tidak, jangan anakku!" Pak Budi berteriak histeris.
tapi suaranya tenggelam oleh raungan kain batik yang kini berdenyut seperti jantung raksasa. Bu Ratna menggenggam Sinta erat sambil menatap kain itu dengan nekat. "Kalau memang begitu, lebih baik aku yang melawan kalian. Aku nggak akan biarkan anakku jadi tumbal." Di detik itu, cahaya merah dari batik meledak memenuhi ruangan. Ledakan cahaya merah dari kain batik membutakan pandangan mereka. Suara-suara jeritan ruh bercampur dengan bisikan mantra yang tak dimengerti. Rumah itu bergetar hebat, seakan-akan runtuh kapan saja. Bu Ratna berdiri di depan Sinta, tubuhnya gemetar tapi matanya penuh tekad. "Kalau kalian mau darah, ambil darahku, bukan anakku," teriaknya lantang. Pak Budi yang masih setengah terseret ke arah kain batik berusaha bangkit. "Nak, jangan, itu aku yang salah, biar aku saja." Namun roh-roh itu semakin liar. Tangan-tangan hitam keluar dari motif mencoba meraih Sinta. Anak itu menangis, bersembunyi di balik tubuh ibunya. Tiba-tiba, suara perempuan tua terdengar jelas, jauh lebih keras dari sebelumnya. "Motif terakhir hanya bisa sempurna dengan darah keturunan sendiri." Bu Ratna menoleh kaget. "Keturunan? Maksudnya Sinta?" Pak Budi menjerit putus asa. "Tidak, jangan, aku rela." Namun kalimatnya terhenti. Salah satu tangan hitam mencengkeram tubuhnya dan menariknya masuk ke dalam kain batik. Dalam sekejap, Pak Budi lenyap. Wajahnya hanya sempat terlihat sekilas menjerit ngeri sebelum tubuhnya terhisap. Bu Ratna menjerit histeris, "Budi!" Kini hanya tersisa dia dan Sinta. Kain batik berdenyut makin cepat. Motifnya seperti hampir selesai, tapi satu bagian kosong masih menganga di tengah. Bagian itu berkilau merah, seolah menunggu tetesan darah terakhir. Sinta dengan wajah penuh air mata berkata pelan, "Ibu, kalau aku yang dipilih, biarlah aku saja. Ayah sudah pergi, jangan ibu juga ikut hilang." Bu Ratna menatap anaknya, hatinya remuk. "Jangan bicara begitu, kamu masih punya masa depan. Aku gak akan biarkan kau jadi korban." Ia menatap kain batik itu dengan nekat. Dengan cepat, Bu Ratna meraih pecahan kaca di lantai lalu menggores pergelangan tangannya sendiri. Darah segar menetes, jatuh tepat ke motif yang belum lengkap. Sekejap, kain itu bergetar keras. Tangan-tangan hitam yang tadinya meraih Sinta mendadak mundur seperti terbakar oleh cahaya darah Bu Ratna. Jeritan ruh menggema, semakin keras, lalu hening. Cahaya merah padam, kain batik jatuh ke lantai, tak bergerak lagi. Sinta berlari memeluk ibunya. "Bu!" Bu Ratna tersenyum samar, wajahnya pucat karena banyak kehilangan darah. "Kita selamat, Nak." Namun sebelum ia sempat menutup mata, suara bisikan terakhir terdengar, samar-samar, seperti dari dalam kain. "Motif terakhir selesai, tapi kutukan belum berakhir." Sinta menoleh ke arah kain. Sekilas, ia melihat motif baru yang terbentuk. Di sana, tergambar jelas wajah ayahnya, Pak Budi, terperangkap selamanya dalam pola batik itu. Air matanya jatuh deras. Ia tahu meskipun mereka selamat malam itu, arwah ayahnya sudah menjadi bagian dari batik berdarah. Dan siapapun yang menyentuh kain itu suatu hari nanti, mungkin akan membuka kembali kutukan yang sama. Bu Ratna memeluk anaknya erat. "Sinta, janji sama ibu, jangan pernah biarkan orang lain menemukan kain itu. Simpan baik-baik, itu satu-satunya cara." Sinta mengangguk sambil terisak. Di luar, fajar perlahan menyingsing. Burung-burung berkicau seolah-olah dunia kembali normal. Tapi di dalam rumah itu, kain batik terletak tenang di lantai, menyimpan rahasia kelam yang tak pernah benar-benar berakhir. Teman-teman, sampai hari ini, konon rumah itu masih berdiri di pinggir desa, kosong dan tak dihuni. Ada yang bilang setiap malam tertentu terlihat cahaya merah samar dari balik jendela. Apakah itu arwah Pak Budi yang masih terperangkap di dalam motif? Atau roh-roh lain yang menunggu darah baru?
Kalau kalian punya teori atau pernah mendengar kisah serupa tentang batik berhantu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.